Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiasira Aura dengan nomor NIM 23 garis miring 523070 garis miring SV garis miring 23843. Di sini saya akan membuat video demonstrasi hasil praktikum acara 6 dan 7. Sebelum ke skrip, saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi praktikum yang sedang dikerjakan. Langsung saja. Menurut Judoba tahun 2009, System Development Life Cycle atau SDLC merupakan siklus pengembangan perangkat lunak yang terdiri dari analisa sistem, spesifikasi, perencanaan, pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan. Menurut Sofyan tahun 2016, penerapan konsep Software Development Life Cycle SDLC pada pembuatan perangkat lunak standalone dimulai dari 1. Perencanaan atau planning yang menyangkut pengetahuan pengguna mengenai perangkat lunak yang akan dibuat. 2. Analisis, yaitu tahap di mana pengguna berusaha mengenal permasalahan yang akan muncul. 3. Perencanaan, yaitu tahap di mana penulis mencoba mencari solusi dari permasalahan yang didapatkan pada tahap analisis. 4. Implementasi, yaitu di mana pengguna mengimplementasikan perencanaan ke situasi nyata. 5. Pengujian, yaitu menentukan apakah perangkat lunak yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. 6. Pemeliharaan, yaitu tahap dimulainya proses pengoperasian sistem. Menurut Andi tahun 2010, MapWinGIS adalah sebuah pustaka atau library sumber terbuka yang digunakan untuk membangun aplikasi SIG atau Sistem Informasi Geografis di lingkungan Windows. Hal ini memberikan sejumlah besar fungsi-fungsi yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan menganalisis data geografis serta membuat peta interaktif. Pemanfaatan MapWinGIS Active Control dalam penyusunan sistem informasi geospasial atau SIG adalah pemetaan interaktif, analisis geospasial, manipulasi data, visualisasi, dan juga pengembangan aplikasi. Menurut Zaluhu tahun 2013, logik atau algoritma dalam penyusunan perangkat lunak memegang peranan penting dikarenakan algoritma digunakan sebagai modul-modul program sehingga perlu memahami konsep dasarnya. Menurut Putri tahun 2021, tujuan utama dari algoritma adalah untuk memecahkan sebuah masalah dan memberikan efisiensi dan keandalan yang tinggi saat merancang sebuah program. Pada proyek kali ini terdapat 4 desain, yaitu from main window, from add point, from pop-up, dan from buffer. Ini untuk from main window, dan ini untuk from add point, dan ini untuk from pop-up, terakhir from buffer. Algoritma yang diterapkan pada proyek ini adalah: pertama, ada inisialisasi aplikasi dengan memuat modul dan pustaka yang diperlukan dan memuat tampilan. Kedua, input data dengan memasukkan data atau peta. Di sini sudah terdapat peta daerah Gunung Kidul. Ketiga, visualisasi dengan melakukan visualisasi. Nah, pada proyek ini visualisasi dilakukan dengan penambahan simbol, warna, dan lain-lain. Keempat, output hasil dengan menampilkan hasil. Terakhir, penutup dengan menyediakan opsi untuk keluar dari aplikasi atau menyimpan pekerjaan yang sedang dilakukan. Bisa dengan ini atau button save. Fitur atau fasilitas yang terdapat pada proyek ini adalah melakukan visualisasi data dengan penambahan ikon pada titik pendidikan, melakukan pencarian atau query pada data pendidikan, melakukan integrasi data. Dalam proyek ini melakukan integrasi data dengan data administrasi desa, titik pendidikan, dan jalan pada Kabupaten Gunung Kidul. Selanjutnya kita ke script. Ini merupakan script atau source code dari from main window. Source code ini merupakan penggunaan library yang akan digunakan untuk membuat aplikasi berbasis Windows Form yang berinteraksi dengan peta. Selanjutnya, kode ini digunakan untuk menyimpan beberapa variabel dan objek yang kemungkinan besar digunakan dalam program untuk mengelola path, menampilkan jendela-jendela yang berbeda, dan menyimpan nilai-nilai terkait dengan batas desa dan pendidikan.
Selanjutnya, kode ini merupakan sebuah konstruktor untuk sebuah form dalam sebuah aplikasi Windows yang menggunakan .NET Framework. Mungkin dengan menggunakan Windows Form yang bertanggung jawab untuk melakukan beberapa inisialisasi awal, termasuk mengatur path, mengatur properti peta, dan membuat beberapa instance form yang diperlukan. Selanjutnya, untuk kode ini merupakan kode add layer batas admin yang digunakan untuk menambahkan layer batas administrasi dari sebuah file shapefile ke dalam peta maps atau map 1, dan mengatur atau menetapkan skema penunjukan warna pada layer batas administrasi dalam peta yang sedang dibuat atau dimodifikasi. Pada script ini merupakan untuk mengatur warna pada peta yang akan ditampilkan. Selanjutnya, script ini digunakan untuk menambahkan layer jalan dari sebuah file shapefile ke dalam peta dan mengatur penampilan visual lapisan jalan sesuai dengan kategorinya berdasarkan tabel atribut pada field remark. Ini ada dari jalan arteri, jalan lokal, dan jalan setapak. Selanjutnya, ini merupakan script dari basemap. Kode ini, basemap ini digunakan untuk menambahkan basemap pada peta. Contoh satu saja pada basemap OpenStreetMap. Pada kode ini digunakan untuk mengatur tile provider dari objek peta ke OpenStreetMap. Kemudian meminta peta untuk menggambar ulang atau redraw dan diperbarui refresh sehingga peta akan menampilkan peta dari OpenStreetMap. Ini juga bagian dari basemap yang kurang lebihnya sama. Selanjutnya kita ke button normal. Pada button ini digunakan untuk mengendalikan tindakan yang terjadi ketika tombol Krypton normal diklik, termasuk mengatur mode fungsi peta dan mengontrol status tombol-tombol lain di grup ribbon yang terkait. Jika tombol normal ini diklik, maka tombol yang lain akan di-uncheck atau tidak berfungsi. Selanjutnya, button zoom in. Kode ini digunakan untuk mengatur perilaku tombol zoom in. Jika tombol zoom in dicentang atau dicek true, maka akan mengatur fungsi mode dari objek peta menjadi zoom in. Sementara tombol-tombol lain yang terkait dengan fungsi peta akan diatur menjadi tidak tercentang atau unchecked, uncheck atau false. Jika tombol zoom in ini tidak dicentang, uncheck, maka fungsi mode dari objek peta akan diatur menjadi non atau normal, dan tombol normal akan dicentang kembali. Selanjutnya, button zoom out. Kode ini digunakan untuk mengatur perilaku tombol zoom out. Jika tombol zoom out dicentang atau cek, maka akan mengatur fungsi mode dari objek peta menjadi zoom out atau true. Sementara tombol-tombol lain yang tidak terkait dengan fungsi peta akan diatur menjadi tidak tercentang, uncheck atau false. Jika tombol zoom out tidak dicentang atau uncheck, maka fungsi mode dari objek peta akan diatur menjadi non, dan tombol normal akan dicentang kembali. Selanjutnya, button pen. Kode ini digunakan untuk mengatur tindakan yang diambil ketika pengguna mengklik tombol pen. Jika tombol pen sudah dicentang, maka mode peta diubah menjadi mode pen. Dan tombol-tombol lain yang terkait dengan fungsi peta akan dinonaktifkan atau false.
Jika tombol pen belum dicentang atau nonaktif, maka mode peta diubah kembali menjadi mode default dan tombol normal akan dicentang. Selanjutnya, button identify. Kode ini digunakan untuk mengatur tindakan yang diambil ketika pengguna mengklik tombol identify. Jika tombol identify diklik, maka mode peta diubah menjadi mode identify dan tombol-tombol lain yang tidak terkait akan dinonaktifkan. Jika tombol identify tidak diaktifkan, maka mode peta diubah kembali menjadi mode default dan tombol normal akan kembali dicentang. Selanjutnya, button length. Kode ini digunakan ketika tombol button length diklik, peta akan diatur untuk menggunakan kursor default. Dan jika tombol tersebut di checklist atau diaktifkan, peta akan beralih ke mode pengukuran jarak dan tombol lain akan di-uncheck. Jika tombol identify belum dicentang, maka mode peta diubah kembali menjadi mode default dan tombol normal akan dicentang. Selanjutnya ini button area. Kode ini digunakan ketika tombol button area diklik, peta akan diatur untuk menggunakan kursor default. Dan jika tombol tersebut diaktifkan, peta akan beralih ke mode pengukuran jarak dan tombol lain akan di-uncheck. Jika tombol area tidak diaktifkan, maka mode peta diubah kembali menjadi mode default dan tombol normal akan dicentang kembali. Selanjutnya, ini juga button zoom in. Button ini digunakan untuk memperbesar lebih dekat. Selanjutnya, button zoom out. Button ini digunakan untuk memperbesar lebih jauh. Selanjutnya, button preview. Ketika tombol preview ditekan, maka fungsi zoom to previews dari objek map 1 dipanggil. Ini kemungkinan akan mengatur tampilan peta agar memperbesar atau mengecil sesuai dengan zoom sebelumnya. Selanjutnya, ini merupakan button next. Nah, pada script ini harusnya adalah zoom to next, tetapi pada saat menulis script, zoom to next tidak ada. Sehingga jika ditulis zoom to next akan terjadi error. Tetapi kode ini berfungsi untuk mengatur tampilan peta akan memperbesar atau mengecil sesuai dengan zoom berikutnya. Selanjutnya, button full extent. Button ini digunakan untuk menyesuaikan tampilan agar semua data pada tampilan terlihat semua. Selanjutnya adalah button add data. Button ini digunakan untuk membuka sebuah dialog file, untuk memilih sebuah file shapefile .shp, dan kemudian menambahkannya sebagai layer ke dalam peta. Selanjutnya adalah button remove. Script ini berfungsi untuk menghapus pilihan yang ada dari beberapa kontrol di sebuah from. Jika ada layer yang diselect atau dipilih pada legend 1, maka pilihan tersebut dapat dihapus dari lapisan peta. Selanjutnya, kode ini digunakan untuk mengaktifkan pemilihan shape pada peta yang sesuai dengan baris yang dipilih dalam data grid view 1, dan kemudian memperbesar peta untuk hanya menampilkan shape yang dipilih tersebut. Selanjutnya, kode ini digunakan untuk menampilkan data geografis seperti data pendidikan dan memungkinkan pengguna untuk memilih entitas tertentu dari data grid view 1 dan menyorotnya ke peta. Selanjutnya, ini merupakan kode dari combo box kecamatan.
yang digunakan untuk memperbarui daftar desa yang tersedia di combo box berdasarkan pilihan kecamatan yang dibuat oleh pengguna, serta memperbarui tampilan peta sesuai dengan pilihan pengguna. Ini untuk kecamatan. Nah, jika sudah memilih kecamatan, maka akan muncul message box pada kecamatan ditemukan pendidikan daerah Gunung Kidul ... Tetapi jika tidak ditemukan, maka terdapat message box pada kecamatan tidak ditemukan pendidikan di daerah Gunung Kidul. Selanjutnya, ini merupakan kode dari combo box desa yang digunakan untuk mengatur tindakan yang akan diambil saat pengguna memilih opsi dari dua combo box, yaitu combo box kecamatan dan juga combo box desa, yang kemungkinan besar digunakan untuk memilih kecamatan dan desa. Kurang lebihnya sama. Selanjutnya, ini merupakan combo box dari pendidikan yang digunakan untuk mengatur tindakan yang akan diambil saat pengguna memilih opsi dari ketiga combo box, yaitu combo box kecamatan, combo box desa, dan combo box pendidikan, yang kemungkinan besar digunakan untuk memilih kecamatan, desa, dan pendidikan. Jadi jika sudah jadi pada combo box ini, contohnya pada kecamatan Panggang di desa Giri Jati akan terdapat pendidikan apa saja, maka hasilnya akan terdapat informasi ada berapa pendidikan pada desa tersebut. Selanjutnya, untuk button add point. Button ini digunakan untuk melakukan pengecekan apakah button add point tersebut sedang dicentang, dan kursor pada peta diubah menjadi tanda silang yang menandakan pengguna sedang dalam mode menambahkan titik. Selanjutnya, kode untuk button buffer. Kode ini digunakan untuk ketika tombol ini diklik, from buffer akan ditampilkan. Jika belum, dan dibawa ke depan akan menjadi paling terlihat. Mouse up. Kode tersebut sebagian besar mengelola interaksi pengguna dengan objek peta seperti pemilihan bentuk, menampilkan informasi terkait bentuk yang dipilih, dan menangani input koordinat dari pengguna. Penting untuk mengatur koordinatnya. Selanjutnya, kode ini untuk menambahkan data titik pendidikan, yang digunakan untuk menambahkan layar pendidikan ke peta, kemudian memberikan simbolisasi berdasarkan kategori tertentu. Untuk dalam hal ini berdasarkan nama sekolah seperti SD, SMP, dan juga SMA. Terakhir, ini merupakan kode dari load atribut yang digunakan untuk mengambil data dari atribut file pendidikan dan menampilkannya dalam data grid view 1. Selanjutnya ke from pop-up. Ini merupakan kode dari from pop-up. Kode ini digunakan untuk deklarasi variabel yang akan digunakan untuk menyimpan objek dari jendela utama. Inisialisasi komponen yang digunakan untuk menginisialisasi semua komponen yang ada di dalam from pop. Selanjutnya adalah button edit. Kode ini digunakan untuk yang pertama, kode memeriksa teks pada tombol button edit. Jika teksnya adalah edit, maka blok kode pertama akan dieksekusi. Jika teksnya adalah save, maka blok kode kedua akan dieksekusi. Jika teks pada tombol adalah edit, maka pengguna diminta untuk memasukkan kata sandi melalui jendela dialog input. Kata sandi adalah diasira. Selanjutnya, jika kata sandi yang dimasukkan sama dengan
Tiasira, maka text box akan diaktifkan dan tombol edit diubah menjadi save. Kedua, ini merupakan button browse yang digunakan untuk menangani klik tombol browse pada suatu form. Ketika tombol tersebut diklik, sebuah dialog untuk memilih file akan muncul, dan setelah pengguna memilih sebuah file, file tersebut akan disalin ke lokasi tertentu dan ditampilkan pada sebuah kontrol peta. Tapi jika belum memilih save file dan sudah melakukan OK, maka My Textbox akan muncul, foto belum terpilih. Selanjutnya, button delete. Kode ini digunakan untuk menghapus sebuah bentuk dari save file dalam sebuah aplikasi dan memberikan umpan balik kepada pengguna apakah penghapusan berhasil atau tidak. Jika berhasil akan muncul message box berhasil menghapus data, dan jika tidak berhasil akan muncul message box gagal menghapus data. Selanjutnya, ini merupakan kode dari button cancel yang berfungsi untuk menutup jendela atau from saat tombol cancel diklik oleh pengguna. Selanjutnya, ini merupakan kode dari from pop-up, from closing. Kode ini digunakan untuk mencegah from ditutup secara langsung, menyembunyikan from yang ditutup, dan melakukan beberapa operasi terkait pengelolaan data dan objek save file sebelum from benar-benar ditutup. Selanjutnya ke script from add point. Sama seperti from pop-up, script ini digunakan untuk deklarasi variabel yang akan digunakan untuk menyimpan objek dari jendela utama. Inisialis komponen ini digunakan untuk menginisialisasi semua komponen yang ada di dalam from add point. Ini merupakan kode yang digunakan untuk mengecek apakah radio button 1 sedang dicentang atau tidak. Jika dicentang, maka krypton button normal akan mengeksekusi suatu tindakan seperti memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengubah nilai-nilai pada titik X dan Y. Selanjutnya, ini merupakan kode dari button browse yang digunakan ketika tombol tersebut diklik, dialog open file dialog akan muncul, memungkinkan pengguna untuk memilih sebuah file gambar. Setelah pengguna memilih file gambar tersebut akan disalin dengan menggunakan file .copy dari lokasi sumber ke lokasi tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian teks pada text box akan diatur menjadi nama file gambar yang dipilih. Ini jika belum memilih gambar, maka akan muncul message box foto belum terpilih. Selanjutnya, ini merupakan button save. Button ini digunakan untuk menyimpan data titik ke dalam save file GIS, mengedit tabel atribut, serta melakukan update pada tampilan peta dan legenda setelah proses penyimpanan selesai. Selanjutnya, ini merupakan button cancel yang digunakan untuk menutup jendela atau form saat tombol cancel diklik oleh pengguna. Selanjutnya, ini merupakan kode dari from add point _load yang digunakan untuk implementasi dari event handler from add point _load yang akan dieksekusi ketika from add point dimuat atau ditampilkan. Selanjutnya, kode ini digunakan untuk menetapkan properti cancel dari objek from closing event arts menjadi true, yang mengindikasikan bahwa penutupan from harus dibatalkan. Dengan kata lain, from tidak akan ditutup secara langsung setelah event handler ini selesai dieksekusi. Cancel. Setelah itu, krypton normal akan mengatur tampilan kembali ke mode normal. Selanjutnya ke from buffer.
ini juga sama seperti sebelumnya, digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang akan digunakan untuk menyimpan objek dari jendela utama. Inisialisasi komponen digunakan untuk menginisialisasi semua komponen yang ada di dalam from buffer. Selanjutnya, kode ini digunakan untuk memperbarui daftar item dari sebuah combo box CPU input dengan nama file dari semua layer yang ada dalam objek legend 1 di dalam objek from main window object. Selanjutnya, ini merupakan kode dari button browse 1 yang digunakan pada browse save file untuk input. Kode ini digunakan untuk mencari file pada textbox input. Ketika tombol tersebut diklik, dialog Open File dialog akan muncul, yang memungkinkan pengguna untuk memilih sebuah file gambar. Setelah pengguna memilih file gambar yang telah ditemukan sebelumnya, kemudian jika belum memilih gambar, maka akan muncul message box belum memilih save file. Selanjutnya, ini untuk button browse pada output yang digunakan kurang lebihnya sama dari sebelumnya untuk mencari file gambar. Ketika tombol tersebut diklik, dialog Open File dialog akan muncul dan memungkinkan pengguna untuk memilih sebuah file gambar. Jika belum memilih gambar, maka akan muncul message box belum memilih output save file. Selanjutnya, untuk button OK, kode ini digunakan untuk membaca input dari pengguna pada combo box, textbox, dan juga checkbox. Jika button OK diklik, maka akan menjalankan proses buffering pada save file dilakukan menggunakan fungsi buffer by distance yang menerima berbagai parameter seperti save file input, jarak buffer, jumlah segmen, opsi untuk memilih objek tertentu, opsi untuk menggabungkan hasil buffer, dan lokasi untuk menyimpan output. Hasil dari proses buffering disimpan dalam variabel buffer process. Setelah itu, menampilkan pesan kepada pengguna menggunakan message box. Jika buffering berhasil, save file akan ditambahkan ke peta. Ini dilakukan dengan membuka save file baru dan menambahkan ke lapisan peta menggunakan object layers dari peta utama. Nama lapisan akan diambil dari file output save file, kemudian save file akan ditandai sebagai dapat diidentifikasi. Selanjutnya adalah button cancel yang digunakan untuk menutup jendela atau from saat tombol cancel diklik oleh pengguna. Terakhir, from buffer _from closing. Kode ini digunakan untuk mencegah from dari penutupan secara otomatis saat event from closing dipanggil, dan untuk menyembunyikan from dari tampilan pengguna saat itu. Ini merupakan hasil running dari script yang sudah dikerjakan. Table of content tidak mau muncul, dan untuk button-buttonnya, ini untuk button zoom in, ini untuk button zoom out, ini untuk pen, ini juga untuk zoom in, ini zoom out, full extend, untuk kedua button ini tidak bisa digunakan. Identify juga tidak bisa digunakan. Length dan area juga tidak bisa digunakan. Untuk datanya, semuanya muncul jalan, batas administrasi, dan juga titik. Tetapi titik yang muncul hanya satu, ini. Untuk base map,
Untuk base map ada beberapa yang bisa muncul dan beberapa tidak. Ini untuk base mapnya. Untuk query muncul, dan ini hasil pop-up-nya. Pada Kecamatan Panggang ditemukan 2 pendidikan daerah pada daerah Gunung Kidul. Ini juga hasilnya jika memilih query pada desa. Pada Kecamatan Panggang, Desa Girimulyo ditemukan 2 pendidikan di daerah Gunung Kidul. Tapi pendidikan tidak muncul karena data titik tidak mau muncul. Hanya 1 titik yang muncul. Untuk add point dapat diklik, tapi tidak bisa menambahkan poin. Untuk buffer, from-nya juga keluar. Nah, untuk button add data dapat digunakan juga. Nah, ini untuk hasilnya jika belum memilih SHP, maka akan muncul message box belum memasukkan SHP. Ini untuk atribut. Jadi hasilnya adalah data administrasi dan juga data jalan dapat muncul. Data titik juga dapat muncul, tetapi hanya 1 saja. Data yang tidak dapat digunakan yaitu preview, next, identify, length, area. Query dapat digunakan, add point juga, tetapi karena data titik, tetapi tidak dapat menambahkan titik. Untuk buffer juga dapat digunakan, add data juga dapat digunakan. Tetapi from pop-up tidak dapat digunakan karena identify tidak bisa digunakan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.